Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Alaq. Sebelumnya, surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Diturunkan di mana? Ya, di Mekah. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-96. Sedangkan arti dari surat Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Surat Al-Alaq ini berisi tentang perintah membaca dan menulis serta penjelasan tentang penciptaan manusia. Dalam ayat 1 sampai ayat 5 kita diperintahkan untuk membaca. Kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Kita juga jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Dengan kita menguasai ilmu pengetahuan, insya Allah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila Abu Jahal mendapati Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa dan melihat ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Kemudian pada ayat terakhir berisi tentang larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat, orang yang berakhlak tidak baik, dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah yang amat kecil, kemudian menjadi manusia yang mampu menguasai dunia. Nah, ini anak-anakku yang soleh dan soleha, yang hebat, insya Allah kedepannya akan menjadi manusia yang mampu menguasai dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan kemurahan, keagungan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Dengan apa? Dengan membaca, dengan menulis,
dan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga manusia berkuasa atas makhluk bumi lainnya. Dengan makin banyak membaca, makin banyak ilmu yang akan kita kuasai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah kepadanya. Ketika manusia merasa dirinya kaya, memiliki segalanya, apa yang dia perbuat bisa dia lakukan, ia menjadi sombong bahkan takabur seperti setan yang terkutuk. Na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir, setiap kebaikan yang tidak diawali dengan membaca basmalah akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Terima kasih anak-anakku. Dan terakhir mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.